Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah telah memberikan rahmat dan nikmat yang luar biasa pada kita, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah 5 waktu, dilanjut dengan majelis ilmu, sebuah amal soleh yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehat ya? Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema kita kali ini bahwa hamba yang bersabar ini akan mendapat pahala yang unlimited. Kalau bahasa anak sekarang, unlimited itu tak terbatas, tak terbatas. Mari kita sinau bareng ya Bapak Ibu, belajar bersama ini tentang sabar. Sabar ini artinya al-habsu. Al-habsu. Apa al-habsu itu Bapak Ibu? Al-habsu artinya apa? Menahan. Jadi sabar itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Menahan diri dari lisannya. Jadi lisannya untuk tidak berkata kotor, menahan diri dari lisannya untuk selalu berkata yang baik, berkata yang penuh hikmah. Nah ini sabar dari kata lisan. Jadi yang keluar ini kata-kata yang menyenangkan, yang adem. Bagaimana ini? Ini yang pertama. Jadi menahan lisannya. Yang kedua, menahan hatinya. Hatinya ini berarti berkaitan dengan keyakinan. Kita yakin akan adanya Allah, yakin adanya kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Baru-baru ini kita akan atau masih dalam kondisi Isra Mi'raj, Bapak Ibu ya. Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa. Itu di luar jangkauan kita. Tetapi secara keilmu pengetahuan itu logis. Logis, masuk akal dan penuh hikmah. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini hanya semalam Bapak Ibu. Ada yang mengatakan ulama itu sebagian malam, jadi tidak penuh satu malam.
Ini kekuasaan yang luar biasa, kekuasaan yang dahsyat, kekuasaan Allah yang luar biasa. Dan itu bagi Allah sangat gampang, Bapak Ibu, memperjalankan. Jadi siapa yang diperjalankan di sini? Siapa Bapak Ibu yang dijalankan? Nabi Muhammad. Yang menjalankan Allah. Kenapa Allah yang menjalankan? Kenapa Bapak Ibu? Karena yang punya rencana ini Allah. Yang punya rencana ini Allah. Dan kalau Allah sudah punya rencana, diimplementasikan, innama amruhu idza aradda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah cukup berkata kun jadi fayakun, maka jadilah. Inilah kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Makanya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Menurut Ibnu Abbas, kaum muslimin rahmatullah, hanya ada dua balasan yang diberikan oleh Allah kaitannya dengan ayat ini. Kalau enggak ampunan, ya balasan. Jadi kalau enggak ampunan, ya balasan. Ampunan tentunya orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Balasan itu tentunya orang-orang yang ingkar kepada Allah, termasuk mengingkari Isra Mi'raj. Ada saat kemarin ketika Isra Mi'raj terjadi pada masa Rasulullah itu ada yang murtad, Pak. Ada yang murtad kaum muslimin karena tidak yakin. Nah, ini ujian kita. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sabar ini sangat penting dalam hidup kita. Ibnu Mas'ud mengatakan al-imanu nisfan, fa nisfu fi sabri, fa nisfu fi syukri. Jadi sabar itu, iman itu sesuatu yang utuh kaum muslimin, kaum muslimat. Wa nisfu fi sabri, yang separuh adalah sabar, yang separuh adalah syukur. Jadi dalam diri kita ini sesuatu yang utuh keimanan kita ini. Karena saking pentingnya sabar ini, menurut Ibnu Mas'ud, separuh dalam hidup kita ini ada dalam diri kita ini sabar, dan yang separuh syukur. Yang separuh syukur. Ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dari anggota tubuh kita, atau dalam bahasa Arabnya jawarih. Menahan diri dari anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat pada orang lain. Tidak maksiat pada siapapun. Mungkin dengan istri kita, mungkin dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan tamu kita, siapapun di hadapan kita harus berbuat baik. Inilah sabar. Jadi sabar lisannya, sabar hatinya, dan sabar anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat pada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama salaf mengatakan kalau di dunia ini tidak ada musibah, saya ulangi, kalau di dunia ini tidak ada musibah, maka nanti di yaumul kiamah manusia itu tidak akan membawa bekal apa-apa. Justru dengan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah inilah Allah telah menguji hambanya. Apakah dia menjadi orang yang sabar? Apakah dia menjadi orang yang kufur? Makanya Allah tidak pernah mengatakan hidup ini mudah. Tidak. Tidak ada ayat yang mengatakan hidup ini mudah. Allah hanya memerintahkan bersabarlah, maka hidup akan mudah. Apapun, kalau kita nggak sabar,
Gitu. Bapak Ibu nggih. Sesuatu kalau nggak sabar mesti nggak sukses kan? Nggak sukses. Penjenengan beli bensin di pom, yang lainnya antri, tiba-tiba nyelonong. Marah nggak orang yang sedang antri di depan? Marah nggih? Marah. Pasti marah. Di apotek antri obat, penjenengan baru datang tiba-tiba nyelonong di depan. Makanya hidup ini butuh kesabaran kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga dengan bersabar maka Allah akan berikan kemudahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
malam itu Rasulullah. Kalau kita kan apa banyak tidur kita. Rasulullah itu hanya sedikit marah, sedikit sekali pernah marah, tapi sedikit. Kalau kita dikit-dikit marah. Rapat nggak ada seneke marah, gitu. Jadi kalau kita simpulkan, kita dengan Rasulullah itu hanya beda sedikit, Bapak Ibu. Bedanya di mana? Kalau Rasulullah sedikit-sedikit beribadah, kita hanya sedikit beribadah. Jadi Rasulullah itu Masya Allah, akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau penjelasan ingin meniru Rasulullah, ya praktekkan Al-Quran. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah, khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Makanya dari hal di atas tadi kita bisa menarik benang merah. Bisa menarik benang merah terhadap hal-hal yang di atas tadi. Yang pertama dalam hidup ini, apapun yang diberikan oleh Allah pada kita, ingat-ingat Bapak Ibu, yang pertama adalah 3D, 3D. 1, dijalani. 2, dinikmati. Yang ketiga, disyukuri. Ini aja Pak kuncinya. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Dikasih kekayaan yang melimpah, berlebih-lebih dari yang lain misalnya, dinikmati, dijalani, dinikmati, disyukuri. Dikasih kekayaan agak kurang-kurang dikit, tetap dijalani, dinikmati, gitu, disyukuri. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya ulama ini paling tidak syukur ini yang pertama, syukur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah, apapun bentuk kenikmatan itu. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, apapun yang diberikan oleh Allah di dunia ini berupa kenikmatan. Makanya kalau disuruh menghitung, sebagaimana Allah firmankan di Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya panjenengan disuruh menghitung nikmat Allah, nggak ada yang sanggup menghitung, Pak. Karena semua berupa kenikmatan. Kok tidak bisa atau berubah menjadi tidak nikmat, menjadi sebuah ketidaknikmatan, itu karena ulah manusia. Karena Allah nggak pernah mendolimi hambanya, Pak. Hamba itulah yang dolim kepada Allah. Sepakat ya? Sepakat ya? Allah itu selalu baik pada hambanya. Hambanya lah yang tidak baik pada Allah. Ini Pak. Makanya ada satu ayat. Jadi kalau baik itu ya untuk Bapak Ibu sendiri. Kalau jelek ya untuk panjenengan sendiri. Tapi kalau jelek jangan salahkan Allah, karena salahnya sendiri. Hanya salah sendiri. Kemudian sabar dari maksiat, sabar dari kemaksiatan, bisa menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Ini juga sebuah kesabaran yang luar biasa. Karena hidup ini, kalau kita nggak hati-hati, di depan kita ini penuh benih-benih maksiat. Ada kata yang sepadan dengan maksiat. Apa Bapak Ibu? Kata yang sepadan dengan maksiat, termasuk maksiut, itu juga Bapak Ibu. Maksiut itu sepadan dengan maksiat. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah.
Yang ketiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, termasuk seperti ini. Bapak Ibu dengan ikhlasnya, dengan ridhonya berangkat ke masjid pada saat hujan-hujan. Itu kadang-kadang ada loh orang tua yang alergi hujan, kena hujan sedikit batuk gitu, kena hujan sedikit pusing gitu. Kita tidak peduli, pokoknya kita yakin Allah akan memberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan. Inilah Bapak Ibu, sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, termasuk meyakini kekuasaan Allah yang maha dahsyat, yang maha luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebuah ujian keimanan kita. Niki Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah pentingnya sabar. Di dalam kitab Nawadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar ini ada paling tidak di sini ada 10 bagian. Simpel-simpel saja gitu. Yang pertama, sabar menahan berbagai selera perut kita, atau disebut dengan qanaah. Jadi orang yang sabar dalam menahan selera perut. Perut itu kalau dituruti Pak, Masya Allah gitu. Halo, perut itu kalau dituruti, meskipun hanya kecil seperti ini, apapun bisa masuk ke perut kita ini Pak, gitu, bisa masuk ke perut. Nasi goreng, bakmi, gitu. Apalagi ikil, terus apa? Aspal pun bisa masuk, ya. Insya Allah. Jadi orang yang mampu menahan diri dari selera perut atau disebut dengan qanaah, ya. Yang kedua, sabar dari keinginan nafsu yang disebut dengan iffah. Iffah itu terjaga dari nafsu, terutama nafsu untuk berbuat ingkar pada Allah, nafsu berbuat zalim pada Allah, nafsu untuk berbuat maksiat pada Allah. Yang ketiga, sabar atas musibah. Jadi dengan musibah yang diturunkan, karena kalau kita sabar, musibah itu bisa menjadi rahmah, bisa menjadi rahmat Bapak Ibu. Kan kita sering mendengar cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang terdahulu diberi musibah, tapi akhirnya karena kesabarannya bisa berubah menjadi rahmah. Tapi sebaliknya, nikmat bisa berubah menjadi musibah kalau kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, sabar atas kekayaan, disebut dengan menahan nafsu. Jadi sabar atas kekayaan yang diberikan oleh Allah. Pengertian kekayaan di sini bisa kekayaan yang berlebih, bisa yang berkurang, Pak. Mungkin yang berlebih saking bingungnya dia sudah kebingungan bagaimana untuk menghabiskan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang berlimpah harta itu jatuh dalam jurang kemaksiatan, gitu. Banyak ya, banyak ya. Karena sudah semuanya tercukupi, dia lupa pada Allah, akhirnya berbuat maksiat. Banyak Pak, karena terlibat narkoba, perselingkuhan, gitu. Kemudian judi online, karena uangnya banyak menjadi bandar judi, nggak bisa. Untuk apa uang saya ini? Bingung. Akhirnya jadi bandar judi, bisa jadi Pak. Jadi harus mampu menahan nafsu, ya, dari kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabar pada saat berperang. Ini Pak yang kelima, disebut dengan berani. Seperti siapa? Seperti siapa?
Jamaah seperti para sahabat Rasulullah berani Pak, para arek-arek Surabaya gitu, ketika berhadapan dengan pasukan nikah, betul? Pasukan nikah Netherlands Indische Company and Administration, okay, pasukan Belanda yang diboncengi oleh apa itu? Sekutu. Itu kan ingin menjajah lagi Indonesia lewat Surabaya yang digempur dulu karena dia mendarat di Surabaya. Tapi perjuangan arek-arek Surabaya dan rakyat Surabaya saat itu, subhanallah, dengan gigih. Kita nggak bisa bayangkan kalau saat itu kalah Pak. Mungkin kita tidak seperti ini. Jadi Belanda dan sekutu lari terbirit-birit gitu dengan semangat Allahu Akbar yang dipimpin oleh siapa? Bung Tomo dan seluruh rakyat Surabaya. Ini saya mendengar pidatonya Bung Tomo itu merinding Pak. Merinding. Jadi pada saat Hari Pahlawan kemarin saya menjadi narasumber webinar kepahlawanan guru-guru PKN se-Jawa Timur. Saya putarkan di YouTube ada itu. Merinding bener Pak, subhanallah. Ini namanya berani itu seperti ini. Seperti Bung Tomo dan arek-arek dan rakyat Surabaya. Jadi berani. Bahkan ada semboyan berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gitu Pak. Itu semboyannya pondok pesantrennya ada yang seperti itu. Untuk membangun aktivitas, kreativitas, motivasi anak-anak muda, santrinya itu. Semboyannya itu berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Nah ini semboyan-semboyan yang luar biasa. Tapi yang dirahmati Allah, yang keenam, sabar di saat marah. Disebut dengan toleran. Toleran itu apa? Menghormati, mampu menahan dirinya. Makanya di Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, orang yang mampu menahan wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang mampu menahan dirinya dari amarah-amarah yang ada dalam dirinya sehingga tidak berbuat zalim, tidak berbuat maksiat, dia mampu menjaga hal-hal tadi yang saya sampaikan di atas, lisannya, hatinya, dan dia berucap astagfirullahaladzim, berzikir ya. Justru dengan berzikir yang keluar dari hatinya, mulutnya, inilah termasuk hamba yang sabar. Niki yang keenam. Yang ketujuh, sabar dengan banyaknya celaan atau cemoohan. Kalau istilah sekarang bullying, ya. Disebut apa? Lapang dada. Disebut lapang dada. Niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kita dalam hal-hal tertentu kita tidak usah peduli. Pengertian peduli maksudnya memperhatikan omongan orang. Karena orang itu akan ngomong sesuai dengan persepsinya. Kita relax, low profile saja, yang penting kita berbuat baik, berbuat amal soleh. Ke orang lain nggak suka, itu urusan mereka. Ini kadang-kadang orang itu ada Pak yang terlalu merisau dengan Allah orang lain. Kita nggak akan maju. Ya mau berdakwah diolok-olok, kayak suci-suci, kayak suci-suci sendiri. Jam 12:30 sudah berangkat ke masjid misalnya ya, misalnya. Ini kita nggak usah peduli. Kadang-kadang ada orang tua yang mengolok-olok orang yang berbuat baik. Jadi orang berbuat baik itu juga ada yang membuli loh, Pak. Jangan dikira ya.
ada yang deres Al-Quran itu, ada yang Allah Pak. Makanya kita nggak usah peduli dengan olok-olok orang lain, selama yang kita lakukan baik dan benar. Bapak yang dirahmati Allah, dan yang 8, orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, orang yang mampu menyimpan rahasia. Halo, mampu menyimpan rahasia. Berat atau enggak? Menyimpan rahasia berat enggak? Berat nggih? Wong sudah diwanti-wanti jangan ngomong-ngomong loh, ini saya masih ngomong-ngomong ya Pak. Ini sungguh hanya sampean yang saya beritahu, tolong jangan diberitahu. Dia berkata iya, kok ya masih bocor, ya. Kok ya masih ngomong-ngomong. Makanya kalau tidak mampu menjaga rahasia, penjelasan bilang maaf ke yang lain saja, nanti khawatir saya nggak bisa menjaga rahasia. Ini gimana? Jadi orang yang sabar itu orang yang mampu menahan dirinya untuk menjaga rahasia, terutama rahasia yang merupakan amanah dari orang lain. Baik istrinya bilang, Pak jangan bilang anak. Iya. Belum beberapa menit anak sudah mendengar. Bapaknya bilang, Dek jangan bilang ibu. Ya. Belum berapa menit, ini contoh. Jadi meskipun menjaga rahasia itu kaya-kaya itu perbuatan gampang, tapi tidak gampang, perbuatan yang berat. Makanya Bapak Ibu, balasan orang yang sabar tadi Allah sudah memberikan balasan-balasan yang luar biasa, kemuliaan-kemuliaan, dicintai, dibersamai oleh Allah, diberi balasan tanpa batas, Masya Allah. Tapi syaratnya memang berat, gampang mengucapkan tapi berat dilakukan. Aten Bapak Ibu, pas semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang sabirin, hamba yang sabar dan selalu melakukan amal soleh, dan dimudahkan urusan kita untuk melakukan hal-hal di jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat dan bukan pula jalannya orang yang telah dimurkai oleh Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim.